Satu tempat itu saya datang ke sana, kaget mereka. Karena seperti kagetnya berbeda dengan keluarga kandung ya. Kalau keluarga kandung, mereka mengharapkan saya datang, di sana meyakinkan saya tidak pernah datang gitu. Di situ tuh mereka itu kaget kok ada petugas KPK. Memang kami tidak menemukan ada HM ada di sana gitu ya. Tapi di situ ada indikasi kuat berarti ada pergerakan ke situ. Pernah nggak Bang sampai kayaknya tuh memang lihat tuh si Harun Masiku? Nggak sampai lihatnya, tapi kita sampai melihat kerabat atau rekannya itu betul-betul ikut masuk ke dalam tempat rumah tersebut. Betul-betul. Rumah yang dicurigai di dalam ada situ. Itu betul-betul masuk, betul-betul dijemput. Gambar muka atau kecurigaan kayaknya ini pakai masker topi itu belum pernah ada fotonya. Ada 3 perkiraan itu, apakah itu HM, apakah itu kurir, atau bisa jadi itu adalah kerabatnya. Bisa jadi ada 3. Tapi itu ada benar-benar kita dapat dokumentasinya. Ada satu daerah yang tidak boleh itu dia kantor DPP pada saat itu. Ya, yang langsung ada saya lihat sendiri tuh dicoret, tidak bisa digeledah. Saya nanya kenapa ini dicoret? Arahan jawabannya arahan dari pimpinan. Dari pimpinan siapa? Ya tahulah Pak Bapak katanya. Ya otomatis kan kita dari situ udah kayak indikasinya ya bisa itu Firly Bahuri. Adanya beberapa percakapan yang menyatakan saya tidak sanggup uang segitu. Oke, saya penuhi sebagian ke sana. Itu saya sampaikan juga, saya periksa ke beberapa saksi. Ini percakapan antara Harun dan Hasto berarti? Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Di acara Classmate Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas, pasti nampol. Ya, Vito, hari ini kita mau ngegas isu yang ramai beberapa minggu terakhir ya. Dan tidak akan pernah sepi tampaknya. Dan tidak akan pernah sepi karena ini masih menjadi misteri ini. Soal kasus Harun Masiku yang kemarin juga menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka baru. Nah, teman-teman sahabat Kompas.com, kita sudah mendatangkan ini Bang Ronald Sinyal, mantan penyidik KPK yang memang spesifik mengurus persoalan Harun Masiku. Selamat siang Bang Ronald. Selamat siang. Siap. Ini jadi backgroundnya Bang Ronald ini sebelum terkena TWK, asik tes yang paling kebangsaan itu. Meragukan kebangsaannya. Itu dia adalah memang figur yang menjadi penyidik spesifik untuk mencari Harun Masiku. Jadi di sini kita pengen tanya karena Harun Masiku ini PIC. Sampai hari ini nggak ketemu. Kita mau langsung ngegas aja nih, Bang Ronald. Isu beredar soal informasi Harun Masiku ini simpang siur. Tapi sebenarnya Bang Ronald ini sampai terakhir melakukan penyidikan itu berarti di 2021 awal ya, sebelum TWK. Ya masih sampai April 2021 ya. Itu Harun Masiku posisinya memang di luar negeri atau sebenarnya di dalam negeri dalam pencarian Bang Ronald itu? Sebenarnya pada saat sebelum tes wawasan kebangsaan TWK itu ya kita itu sebenarnya Maret itu sempat udah melakukan penggeledahan ya di 2021. Kita cek ke daerah yang diduga keberadaannya pun dan biarpun pada saat April saya terkena TWK, cuma saya melakukan pencarian lain dan sampai di Agustus itu 2021 pun masih Indonesia. Masih Indonesia. Ada dugaannya masih Indonesia dan itu cukup kuat ya dengan beberapa informasi yang saya temukan di lapangan pada saat itu. Itu daerah penggeledahan di mana ya, Bang? Wah, itu tidak bisa saya sampaikan di sini. Cukup tahu. Iya. Oh, berarti tapi masih di Indonesia. Masih di Indonesia ya, Bang ya? Iya. Tapi artinya kan Bang Ronald selesai di April terus mencoba mencari, coba deh iseng-iseng cari sampai di Agustus itu di sekitaran Jakarta atau di kota-kota terpencil Bang di Indonesia tuh? Jadi ada beberapa informasi juga ya, baik itu di Pulau Jawa itu sendiri, di daerah Jabodetabek dan juga di pulau lain. Jadi saya melakukan pencarian di 2 tempat yang saya duga itu ya dan satu tempat emang ada indikasi sering ke sana dan yang tempat yang cukup yang saya kuat itu emang betul-betul ada pergerakan atau kayak sejenis penyaluran barang atau kurir dan semacam di tempat lain dan itu yang kami duga ada dugaan kuat yang bersangkutan HM itu ada di sana pada saat itu.
Berarti isu-isunya dulu kan ada bilang HM ada di Filipina, terus ada di luar negeri, mana Malaysia, ada gitu ya. lagi yang bilang Singapura ya. udah ditembak mati. Ya. Berarti itu Ya nggak salah juga kalau orang nggak salah berasumsi seperti itu ya. Tapi kan kami sebagai saya dan teman-teman di penyidik pada saat itu tidak bisa memberikan keterangan yang subjektif ya. Jadi harus ada buktinya. Kalau emang yang bersangkutan sudah meninggal, mana ada surat keterangan kematiannya atau tidak? Kita temukan tidak kuburannya, atau mungkin kita dapat informasi tidak dari keluarganya bahwa yang bersangkutan sudah dimakamkan di mana. Karena pada saat saya melakukan penggeledahan di bulan Maret, keluarganya pun, keluarga terdekat, bahkan keluarga kandungnya pun malah ingin mendukung pengen di mana yang bersangkutan, dan sampai sekarang pun saya rasa yang bersangkutan masih ada, masih hidup, dan tidak ada keterangan lain bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi kalau misalnya berasumsi seperti itu ya silakan, itu kan netizen bebas berasumsi seperti itu ya. Tapi faktanya diduga keras masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Masih di Indonesia dan masih hidup gitu. Berarti keluarganya nyariin juga Bang itu. Ya, pada saat saya ke keluarganya di Maret itu nyari, dan setelah Maret saya melakukan penelusuran yang lebih dalam tadi itu ada pergerakan gitu. Kalau misalnya udah meninggal kan seenggaknya nggak ada pergerakan seperti itu gitu. Tidak ada berubah lokasi lagi. Ya, tidak ada komunikasi yang berulang-ulang dan semacamnya, itu benar-benar masih terjadi sampai saya terkena TWK di tanggal 30 September 2021 ya. Kan saya dikeluarkan dari KPK 30 September. Memang TWK dari April. Dan saya tidak diberikan kewenangan atau keleluasaan bergerak sebagai penyidik KPK. Karena kan kasarnya di April sampai September itu dibekukan lah. Ya. Tapi saya tetap melakukan pergerakan swasta lah gitu. Detektif swasta. Iya, tanpa biaya negara. Tapi saya sangat mendukung kebenaran ini buat mendapatkan yang bersangkutan ada di mana pada saat itu. Nah, pernah sampai sedekat apa sih Bang Ronald dengan Harun Masiku ini? Maksudnya sampai tinggal di kita itu. Tinggal dicekal nih depan ini nih. Jadi pada saat di bulan Maret 2021 akhirnya saya berhasil melakukan penggeledahan ke beberapa daerah, ada sekitar 5 atau 6 daerah. Jadi dari yang lain tuh ya keluarga terdekatnya, kandungnya pun sangat apresiasi kedatangan kami. Mereka bahkan menunggu kapan ke rumah. Bayangin ya, dari Januari 2020 sampai Maret 2021 ditungguin kapan ke rumah. Coba bayangin, mereka sendiri juga aneh, ini kok KPK nggak pernah kesini gitu kan. Malah pengennya cepet lah. Ya kesini. Akhirnya mereka datang, mereka bantu, mereka tunjukkan di mana rumah mereka, tempat barang-barang saudara HM yang dari Jakarta, dari apartemen, kemudian pindah ke saudara sepupunya di Bekasi, bahkan ke rumah keluarga intinya kakak kandungnya di pulau lain ya pada saat itu, ditunjukkan ada barangnya. Mereka nungguin kami, itu semuanya berjalan dengan lancar. Mereka juga bahkan memberi bantuan buat menempelkan DPO dan semacamnya. Tapi ada satu daerah, bukan di tempat yang bersangkutan, kita melakukan pergerakan ke seluruh, ya tadi saya bilang ya, beberapa daerah, nggak hanya Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa sendiri gitu ya, ke seluruh daerah. Satu tempat itu saya datang ke sana, kaget mereka. Karena seperti kagetnya berbeda dengan keluarga kandung ya. Kalau keluarga kandung, mereka mengharapkan saya datang, di sana meyakinkan saya tidak pernah datang gitu. Di situ tuh mereka itu kaget, kok ada petugas KPK melakukan penggeledahan ke rumah ini. Jadi pada saat itu pintunya itu tidak mau dibuka, dan saya lihat rumah atau tempat tinggalnya itu bukan suatu tempat tinggal yang mewah ya, biasa saja, bukan berarti kekurangan. Tapi yang bersangkutan keluarga itu menghubungi penasihat hukum, di mana ada biaya orang mempunyai penasihat hukum sampai setahun lebih. Dan penasihat hukumnya hanya menghubungi kami yang bersangkutan rumahnya, kemudian menghubungi minta disambungkan kepada kami. Kita di loudspeak pada saat itu minta kami segera pulang, meninggalkan tempat tersebut agar tidak terjadinya penggeledahan. Ya, itu ada indikasi yang aneh kan pada saat itu kan. Kita melakukan kita menyampaikan bahwa ini atas perintah dan izin pengadilan kami melakukan penggeledahan. Akhirnya diizinkan kami penggeledahan di sana sambil tetap diawasi seperti kayak takut-takut itu. Memang kami tidak menemukan ada HM ada di sana gitu ya. Tapi di situ ada indikasi kuat, berarti ada pergerakan ke situ. Jadi gitu. Jadi menurut saya ada pergerakan di situ. Apakah HM-nya ke situ atau pernah komunikasi ke situ, kan kita nggak ada yang tahu ya pada saat itu. Itu berarti di lokasi itu bukan keluarga inti berarti, ya, tapi masih kolega, kerabat. Ya bisa dibilang relasi atau rekanan semacamnya. Kan kami juga melakukan penggeledahan tidak boleh memilah-milah ya. Kalau ada indikasi kuat baik dari keterangan saksi atau keterangan tersangka dan atau alat-alat bukti yang lain kami miliki selama penyidikan, kita akan
oh ini kayaknya bisa nih ke rumah ini atau ke lokasi ini, ya kita datang. Dan itu kayaknya kaget orang di situ Kaget, ketika kaget, itu kaget sekali. Lain sama kayak yang keluarga Keluarga inti. ya. Keluarganya malah senang. Berarti nggak ada pergerakan di situ kan? Ya, dari situ terlihat kan, berarti seperti dikondisikan baik dari pihak keluarga yang malah kita kok KPK nggak ada kesini gitu. Ya. Di sini juga KPK nggak akan kesini. Jadi antara Iya. sangat sinkron sekali gitu, Ah. beda sekali gitu. Nah di situ kita lihat ada ini seperti sudah dikondisikan selama hampir lebih dari setahun itu. Makanya banyak yang menanyakan kenapa tidak setahun tidak ada pergerakan. Ya di situ aja mereka sudah meyakini tidak akan ada pergerakan. Seperti itu. Bang, cuman benar itu. Januari 2020 kan tersangka tuh. Iya. Terus tadi abang cerita itu udah 2021. Betul. Dan HM ini kayaknya licin banget nih, nggak kelihatan Ya. kemana, nggak kedetek kemana gitu. Emang Oke. sebenarnya profil HM itu orang yang tajir apa gimana? Kalau misalkan dia adalah orang yang tajir banget kan ya 1 tahun kabur menyembunyikan segala macam itu kan ya mudah aja dengan duit yang Logistiknya banyak. ada gitu ya. Nah, itu gimana kalau misalkan dia bukan seorang yang tajir kan berarti Ya, ada yang umpetin gitu Sponsor kan? gitu ya. sponsor atau gimana, Bang? Ya kalau saya lihat sih saya datangin rumahnya bukan orang yang berlebih. Kalau cukup ya cukup ya. Tapi cukup aneh juga pada saat saya melakukan penggeledahan awal di apartemen yang di Jakarta ya. Heeh. Itu rumahnya, apartemennya itu pada saat saya datang malah sedang beberes, di kasarnya tidak bisa melanjutkan bayar sewa. Masa seorang yang mampu itu bayar sewanya per bulan? Oke itu bebas-bebas saja ya. Cuman aneh sekali bisa udah mau silakan di kasarnya Diusir diusir lah dari apartemennya. Karena pada saat itu saya ketemu asisten rumah tangganya menyatakan ini barang harus dipindahkan ke yang tadi saya sampaikan Ya. ke sepupunya di Bekasi. Kenapa? Pada saat itu kan baru tanggal 10 ya, 10-11 Januari gitu. Ternyata sudah ditagih tuh. Belum nunggak Belum bayar bayar. atau harus bayar sewa apartemen lagi. Dan sedangkan yang bersangkutan itu baru pulang dari luar negeri. Masa orang yang bisa keluar negeri berkali-kali tapi bayar buat kehidupan pokoknya saja Iya. nunggak gitu kasarnya kan. Satu gitu. Terus juga ke rumah-rumah yang di daerah sananya pun di daerah baik itu di Sulawesi ataupun di daerah kerabat-kerabatnya di Pulau Jawa pun bukan yang mewah. Tapi kenapa dia bisa ada tadi bisa punya pengacara yang panjang, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kalau profilnya sangat tidak masuk akal lah ya. Masa AM ini backgroundnya orang yang berkecupuan tapi tidak bisa membayar kebutuhan pokoknya seperti itu sih. 1 miliar aja kan kata Bang Ronald kan nggak nyampe kan dimintain 1 miliar buat suami itu Iya, kan. ya itu kan kesepakatannya kemarin Wahyu Setiawan udah terbukti di pengadilan mintanya 1.000 ya atau 1 miliar. Belum selesai 1 miliar udah keburu ketangkap ya. Ketangkep. Dan infonya pun si HM ini pun tidak sepenuhnya menyanggupi total 1 miliar tersebut. Ya, pada saat itu. Ya sebenarnya ada biaya yang lain ya, biaya seperti apa tuh administrasi dan semacamnya itu lebih dari 1 miliar. Enggak 1 miliar aja nggak nyampe, apalagi lebih dari itu dari gitu. itu. Makanya di situ sebenarnya keterlibatan Hasto Kristianto itu sebenarnya di situ ya Bang ya. Dugaannya. Ya Artinya membantu untuk apa ya urunan uang untuk Wahyu Kalau Setiawan saya itu lihat atau- sih bukan apa tuh mencakup satu orang aja. Jadi bisa jadi ada tambahan atau yang mensupport kekurangan tersebut gitu. Nah sekarang kan kemarin kemarin dari Pak Setio sendiri sebagai Ketua KPK sudah menyatakan pada konversi persnya ya bahwa ada keterlibatan orang lain dan ditetapkanlah HK atau Hasto Kristianto beserta Doni Tri Istiqomah DTI sebagai yang penyalur biaya kekurangan dan juga menambahkan kekurangannya itu yang disampaikan. Tapi kalau saya lihat pada saat semua yang BAP dan sebagainya, HM ini sendiri pun tidak mampu membayar keseluruhannya. Berarti secara nggak langsung ada sponsor, ada yang menambahkan. Nah, tapi kalau untuk menentukan siapa yang menambahkan itu bisa disampaikan kan sudah diduga pada saat ini oleh Ketua KPK dan juga penyidik KPK yang saat ini sedang menangani perkara KPI itu sendiri. Oh, siap. Nah, ini dari pihak keluarga sendiri tuh misalnya katakanlah keluarga inti nih ya, Bang. Ini tuh sebenarnya emang nggak pernah kontakan atau gimana tuh Bang sampai terakhir Bang Ronald menjadi penyidik itu? Jadi kami pun pada saat selama 2020 kan mengecek semua jalur komunikasi baik keluarga dan semacamnya. Keluarganya udah berusaha mengontak, cuman tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, tapi ya bisa mereka tetap ada komunikasi berkali-kali ya. Tapi saya lihat sih sepertinya ada jalur komunikasi lain
yang buat kayak istilah kasarnya yang tadi saya bilang, ada kurir, ada yang menyampaikan pesan aja. Jadi ada nomor, mediatornya. ya ada mediator yang menyampaikan informasi bahwa HM seperti apa atau mungkin apa kebutuhannya dan Oh semacamnya. nggak ada komunikasi langsung sama HM? Nah, tidak langsung keluarganya tidak langsung berkomunikasi dengan HM. Jadi ada kayak ya nomor-nomor atau mediator lain yang menyampaikan seperti itu. Saya lihat sih seperti itu. Tapi pada saat saya tanyakan ke sana emang keluarganya mencoba menghubungi HM ke nomornya tidak bisa. Karena itu juga bisa jadi berkaitan dengan yang disampaikan Pak Setio sendiri kan bahwa HP-nya sudah direndam atau sudah tidak ada seperti itu. Tapi ada nomor lain yang berkomunikasi dengan, saya nggak tahu itu nomor siapa. Tapi kita cek ada nomor lain yang menghubungi. Tapi nomor-nomor lain yang menghubungi itu artinya setelah diangkat sama pihak keluarga yang ngomong HM atau orang lain yang menyampaikan aja bahwa HM sekarang. Yang pasti nomor itu bukan nomor keluarganya dan juga itu bukan nomor HM. Tapi kita cek itu nomor orang lain lah, pihak yang tidak ada kerabat atau apa. Saya itu seperti itu. Tapi maksudnya gini Bang, di balik telepon itu kan misalnya keluarga nih terima telepon ngangkat nih Bang. Itu yang ngomong HM atau orang lain tuh Bang dalam pengakuan keluarga tuh? Ya, saya kurang pada nomor ini pun tidak terdeteksi suaranya siapa. Kan itu bisa kita bisa menghubungi bisa pihak WhatsApp atau semacam pun. Tapi mungkin ada saluran nomor tersebut berhubungi ke misalnya ke keluarganya, ke kerabatnya dan semacamnya. Dan pada saat itu emang tidak tercatat suaranya siapa gitu. Termasuk yang berarti yang kontak sama pengacaranya. Oh, kalau pengacaranya itu nomor pengacara langsung. Oh, itu pengacara langsung. Pengacara langsung ngomongin. Nggak komunikasi, tapi tetap pengacaranya komunikasinya ke mediator dulu. Enggak, langsung ke kami. Jadi si yang di rumah tersebut menghubungi pengacaranya menghubungi ke yang jaga di rumah, langsung disampaikan melalui loudspeak. Dan kaget sekali sih pada saat kami melakukan penggeledahan ke sana itu. Jadi kami telusuri, emang ada indikasi kuat sih, ada di sekitar situ gitu, atau pernah ke sana gitu, HM tuh, atau pernah di situlah. Pernah di situ atau ya jejaknya masih di situ. Ya. Bang Ronald, seruat apa sih Bang pencarian HM ini? Kalau kita tahu kan selama ini ya KPK di era Bang Ronald dulu sebelum yang TWK ini sangat jago lah. Nyari buron apa nangkep, OTT kan. Bahkan Nazarudin aja ketangkep. Nazarudin aja jauh ke Kolombia ya. Kolombia aja ketangkep gitu. Nah ini seruat apa sih pencarian HM ini Bang? Jadi kalau dibilang ruwet ini emang menurut saya sih bukan karena tidak bisa dicari. Tapi emang ada niat atau tidak nyarinya. Jadi pada saat 2020 itu pun ya emang kebetulan juga itu pada saat itu adalah ada COVID dari Maret kan kita tahu banyak sekali PSBB ya. Dan ya PSBB dari bulan Maret sampai pertengahan atau Juli Agustus 2020 ya. Jadi kita berapa kali PSBB yang benar-benar tidak ke kantor. Tapi kan kami sebagai penyidik pun kalau orang udah ditahan, kita punya waktu 120 hari buat menetapkan yang bersangkutan dilempar ke penuntutan. Ya. Itu yang kita lakukan dari Januari sampai Februari, Maret, April, Mei untuk 3 tersangka. Oke, itu kita tersangka yang lain. Kita selesai itu. Ya. Cuman pada saat itu mau melanjutkan di bulan Juni kesananya seperti dipersulit, saya tidak pernah, selalu disampaikan jangan dulu, kita punya perkara yang lain yang fokus. Ini nanti aja seperti itu. Jadi bahkan sampai kita mau minta akses buat mendengarkan rekaman atau suaranya, itu saya tidak diberikan secara langsung melalui penyidik yang lain. Jadi bahkan penyidik yang lain juga menyampaikan harusnya ini Ronald lah yang berhak punya menerima, akses, ya. Tapi saya tidak dapat. Itu terlihat sekali. Bahkan juga pada saat awal kita mau melakukan penggeledahan pun itu dibatasin ini boleh atau enggak. Banyak sekali sampai itu. Tapi kalau saya tanyakan ke atasan saya, ya selalu dijawabnya ya arahan pimpinan atau mungkin biar tunggunya biar reda dulu atau semacamnya. Jadi sangat seperti dijaga sekali perkara ini biar terkoordinir dengan baik seperti itu ya. Dan juga tapi kalau saya lihat buat apa seperti itu sampai panjang. HM ini kecil loh, 1 miliar. Masih banyak perkara lain yang jauh lebih besar itu. Bahkan salah satu pemberi yang satunya si Saiful Bahri sendiri vonisnya 3 tahun kan. Terus 1 tahun 4 bulan udah keluar, sekarang udah menghirup udara bebas. Kalau saya jadi HM udah datang aja. 2022 juga udah keluar kan. Tapi kenapa sekarang buron-buron ya? Daripada sampai sekarang ya apa sih tujuannya gitu. Oh iya. Berarti ini memang Bang Ronald merasa ada
dari atasan pun diarahkan oleh pimpinan KPK yang saat itu ketuanya Pak Firly Bahuri. Ya, saya Jadi juga ruang gerak Bang Ronald ini juga merasa, loh kok saya kayak bertanggung jawab tapi diikat gitu, susah larinya. Nggak usah, gue mau ini, Ya. nggak bisa. Oh iya. terkekang sekali lah, sedikit terkekang. Sedikit terkekang. Dan pada saat kenapa banyak orang nanya kenapa baru bergerak di awal 2021 kan? Karena pada saat itu ada peralihan atasan saya langsung, dan pada saat itu sambil menunggu atasan yang terbaru diisi sama tim yang saat itu ada, dan tim yang saat itu ada udah tahu nih saya emang pengen bergerak, tidak banyak panjangan, udah jalan aja. Kemudian juga penggantinya pun otomatis kan belum memahami perkara ini lebih dalam. Jadi setiap kali saya ngasih saran dan masukan, cenderungnya oke, ya berangkat. Jadi belum ada mungkin arahan atau apa. Ya menurut saya sih ya lebih ke arah sana sih, bukan kenapa sampai setahunan baru diproses lagi seperti itu. Jadi Bang Ronald memanfaatkan posisi transisi itu, mau buka ngerti. Ya, hajar aja. Iya kan? Iya. Nah waktu itu ini Bang, tempat yang nggak boleh digeledah itu memang apa itu? Ya itu udah saya sampaikan juga kan, jadi ada standar di penyidikan itu setelah ditetapkannya sprindik, kita harus menetapkan melakukan BAP, pemeriksaan tersangka, saksi dan semacam, dan juga kita merencanakan penggeledahan awal kemana saja. Jadi ada itu kita bikin kayak tabel gitu, beberapa lokasi yang salah satunya ke kantor KPU, kantor KPU rumah dinasnya Wahyu Setiawan, kemudian apartemennya HM itu sendiri, terus beberapa berdasarkan kakak dan alamat kakak yang tertulis di HM, dan juga banyak tabel. Cuman ada satu daerah yang tidak boleh itu ya kantor DPP pada saat itu. Ya, yang langsung ada, saya lihat sendiri tuh dicoret, tidak bisa digeledah. Saya tidak menyalahkan partainya atau apa, itu nggak masalah. Cuman yang mencoret kan bukan dari sananya, tapi langsung dari atasan saya gitu, dicoret gitu. Saya nanya kenapa ini dicoret, jawabannya arahan dari pimpinan. Dari pimpinan siapa? Ya tahulah Pak Bapak katanya. Ya otomatis kan dari situ udah kayak indikasinya ya bisa itu Firly Bahuri ya. Karena kita punya, kenapa saya bisa menyimpulkan Firly Bahuri, kita tahu lah Firly Bahuri itu pada saat sebelum menjadi ketua KPK pun terbukti ya bersalah pada saat deputi, dan itu udah mau ditetapkan bersalah biarpun tidak terrealisasi ya pada saat itu. Jadi udah arahan Bapak, dan juga buat tensinya lagi panas, kita turunkan dulu. Karena sebelumnya kan pada saat penyelidikan juga seingat saya pernah mau melakukan pengecekan atau penggeledahan di DPP PDIP. Cuman karena belum ada surat resminya, belum masuk ke tahap penyidikan ya, masuk penyelidikan, itu masih mungkin ditahan dulu gitu. Tapi pada saat belum masuk penyidikan saya mau masukin, udah dicoret gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak indikasi kayak dikontrol sekali dari atas, ada beberapa yang boleh yang tidak gitu. Tapi nggak ada alasannya Bang waktu dicoret itu abang nanya kenapa? Gue ditanya arahan dari atas, ada pimpinan. Ya maksudnya arahan pimpinan agar apa misalnya? Ya, tenang, ada tuh. Tenang dulu, ini lagi panas, tunggu suasana reda. Ya kalau nunggu suasana reda sangat mungkin ada dugaan yang berhubungan dengan perkara bisa dihilangkan. Bukan saya menyalahkan di tempat tersebut, di tempat itu ada atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kan dugaan kami sebagai penyidik, ya bisa jadi ada tempat-tempat yang kita pengen dapetin bisa hilang duluan gitu, apa yang bisa kita temukan gitu. Iya, gitu. Bisa jadi informasi bocor juga, atau nggak tahu juga. Ya seperti yang kemarin kejadian yang kemarin baru terjadi kan, kalau nggak salah KPK melakukan penggeledahan di rumahnya salah satu tersangka yang baru kan. Ya pastilah tidak akan terlalu mendapatkan informasi yang bagus, karena kan udah terlalu panjang. Bisa jadi juga udah di kapan tahu gitu ya. Bukan berarti saya menyalahkan emang salah satu tersangka ini bersalah atau tidak, tapi kan terlalu rentan waktu yang panjang, pasti udah sangat dikondisikan. Kalau efek kejutnya langsung itu tidak bisa itu aja bisa dikondisikan, tapi sedikit ada peluang lah kita mendapatkan keterangan atau informasi bukti yang baru bukti baru seperti itu. Nah, sejauh apa sih Bang sebenarnya ini Abang melihat, Bang Ronald melihat kemarin peran Firly Bahuri sendiri untuk menahan pergerakan pencarian HM ini? Banyak sekali sih ya. Jadi kita berkaca kembali pada tahun 2016-2017 pada saat yang bersangkutan ini menjabat sebagai deputi penindakan ya. Itu betul-betul dari tim teman-teman penyelidik, bahkan penyidik merasa banyak sekali kebocoran. Sampai kita cek-cek ini kebocorannya apa? Mengarah kepada satu pihak di kedeputian.
Kenapa dulu sekarang ke pimpinan ya kita udah ngecek semua ya. Kami pun mengecek di Deputi Penindakan sampai kami semua melakukan petisi buat istilah kasarnya mengeluarkan mengembalikanlah yang bersangkutan kepada instansi asal. Ya. Bukan instansi asalnya yang bersalah, tapi oknum tersebut Ya. gitu ya. Jadi kita lakukan pengecekan bahkan juga pemeriksaan yang bersangkutan sudah jelas mau dikeluarkan dari putusan P itu bersalah, hukuman berat. Ya. Bahkan kasarnya berhentikan atau dikeluarkan dari KPK Ya. dikembalikan ke instansi asal. Namun pada saat itu mungkin karena yang bersangkutan sudah tahu akan di putusannya seperti itu, dia minta segera ditarik ke instansi asal buat tidak terkena vonis putusan tersebut. Karena pada saat itu belum selesai diputusan oleh waktu itu masih pengawas internal yang memutuskan yang bersangkutan kembali ke instansi. Kenapa pimpinan pada saat itu tidak menetapkan saja, biarpun sudah kembali menetapkan yang bersangkutan hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya tidak dikeluarkan Karena sudah ditarik dulu. ya, ditarik keluar. Padahal boleh-boleh aja dikeluarkan aja, masa yang udah bersangkutan udah ditarik nggak masalah. Jadi akhirnya yang bersangkutan bisa mendaftar menjadi ketua KPK. Dan itu karena si vonis bersalahnya itu nggak ada. Tidak keluar. Jadi bisa dan terlihat sekali yang bersangkutan sangat menggebu-gebu menjadi ketua KPK atau pimpinan KPK pada saat itu dan sangat mulus lah jalannya. Seperti udah diketahui udah pastilah saya jadi. Pada saat jadi pimpinan pun banyak sekali ya waktu itu kebetulan ini 2020 ini masih peralihan. Sama tadi transisi antara Undang-Undang 30 menjadi Undang-Undang 19 ya. Dewasnya baru terbentuk, belum ada aturannya dan semacamnya. Ini langsung nyelip nih dan awal Januari. Itu pun makanya pimpinan kaget kok ada perkara yang belum kasarnya belum siap kami, entah belum dikondisikan kayak kita tahu ya. Akhirnya dijalankan lah. Makanya saya sampaikan juga kan awalnya penangkap OTT ini kan dilakukan ke beberapa tempat, tapi mendapatkan 3 tersangka aja kan, yang yang satu tersangka HM itu yang terakhir di PT IKA kan lepas kan. Seingat saya sih, saya nanya ke penyelidikan bukan hanya HM yang mau dikejar di PT IKA. Ya, tapi akhirnya diputuskan lah TSK-nya awalnya 3 yang sekarang karena udah ditangkap, tapi kan nggak lucu masa pemberinya adalah si penasihat hukum ya, Saiful Bahri. Ya. Setelah perdebatan di ekspos saya hadir pada itu, ditambahkan 1 tersangka yaitu si HM dengan alasan HM-nya masih buron lah, nggak apa-apa dikasih aja. Sampai sekarang kan buron terus ya, buron entah kemana lah, makhluknya halus sekali tuh luar biasa. Kalah kami juga bisa. Tapi bentar Bang, tapi ketika diekspos itu kabarnya memang Hasto Kristianto itu sudah diusulkan menjadi tersangka kala itu. Bu, jadi pada saya dengar sih dari tim penyelidik kan saya kebetulan belum jadi penyidiknya. Saya juga sama masa transisi menjadi penyidiknya. Jadi kasus ini sangat lucu ya. Jadi biasanya pada saat penyelidikan ada penyidik yang mendampingi pada saat OTT. Pada saat udah masuk ke tahap penyidikan, si penyidik ini otomatis akan menjadi penyidiknya. Jadi tidak terlalu belajar dari awal lagi. Nah, karena ada tragedi yang PTK tersebut, jadi dikondisikanlah sama Firly Bahuri, pimpinan, dioper penyidiknya bukan penyidik yang jadi penyelidik pada saat itu, dia kasihlah ke satgas kami. Makanya pada saat ekspos kami satu satgas ikut serta sambil pelajarin. Jadi di ekspos itu si penyelidik dan penyidiknya menyampaikan ini harusnya ada 5 tersangka. Tapi perdebatan nih di yang lain bersoal enggak bisa, 3 aja bisa. 5 tersangka termasuk Hasto Kristianto 3 waktu plus itu. HM sama Ya kalau seingat saya sih kalau nggak salah sih HK pada saat itu. Karena kan HK pada saat itu juga dikejar katanya di daerah sana. Cuman itu bisa ditanyakan lagi pada saat ini penyidik yang menjalani kan kebetulan penyidik sekarang adalah penyidik yang menjadi penyelidik pada saat dulu. Ya kita tahu lah siapa. Jadi kalau yang sekarang udah dibalikin. Ya, alhamdulillah kembali lagi penyelidiknya. Bisa ditanyakan kalau nggak yang pada saat itu ada Kasatgasnya Bang Rizka. Bang Rizka sama seperti saya kena TWK. Namun ada satu timnya Bang Rizka yang menjadi penyidik sekarang itu menangani penyidiknya HM lagi gitu. Dan dia juga penyelidik ya waktu itu ya? Sebagai penyidik yang menjadi penyidik pada saat OTT tersebut. Jadi disampaikan bahwa ada 5 perdebatan di ekspos bahwa enggak lah 3 aja cukup kan udah ada penyelenggara negaranya yaitu Wahyu Setiawan dan juga penerimanya ada Agustinus Tio. Namun kenapa pemberinya itu adalah Saiful Bahri, penasihat hukum kan nggak logis kita. Apa kepentingan Saiful Bahri buat membiayai
Harun Masiku dan juga itu akhirnya ditetapkan gara-gara banyak perdebatan biar kesannya yang lain nggak terlibat. Doni juga ada waktu itu kita tangkap tapi bukan hanya sebagai saksi ya. Saksi. Ada juga Jadi ada ini baru ditetapkan. akhirnya ditetapkan 3 tambah 1 HM karena masih buron. Nah, waktu itu siapa Bang pihak yang akhirnya meminta Udah 3 aja lah gitu ya. empat aja. Oh, 3 aja. awalnya 3. terus HM. Tapi HK ini Hasto Kristianto ini nggak masuk itu waktu itu apakah pimpinan atau Jadi pimpinan saya lihat pada saat itu emang hanya mengikuti arus aja. Tapi kayak ya ini asumsi saya ya. Jadi tidak bisa dibuktikan juga. Jadi pada saat itu pimpinan itu kesannya pengennya yang sedikit aja nggak usah yang banyak. Ya udah itu bagus tapi selalu berdebat nggak logis gini. Jadi pihak penyelidik itu nggak bagus. Harusnya 5-5-nya atau kalau perlu tambah lagi yang Doni itu gitu ya. Tapi yang ini bertahan, 3 aja. Tapi karena nggak masuk dan alasannya kedua belah pihak tepat ya. Masa pemberinya bukan orang yang punya kepentingan ya HM. Nah, ini HM naiklah sebagai tersangka keempat. Nah, akhirnya penyelidiknya kurang puas dengan hasil tersebut. Dan dia penyelidiknya berharap penyidik yang menangani bisa menggali lebih dalam agar bisa menetapkan atau bisa membuktikan adanya keterlibatan tersangka yang lain. Belum tentu yang saat itu ya, bisa jadi yang lain. Jadi berharap oke lah, biarpun harapan penyidiknya bisa jadi tidak yakin sekali ya, tapi ada harapan lah minimal ini naik dulu gitu kan. Dan itu kebetulan jadi ke penyidik ke Satgas saya dibagilah ke 4 orang itu ke kami berempat. Jadi ada 5 orang, 1 Kasatgas, 4 penyidiknya dan langsung aja dibagi sama Kasatgas saya penyidik HM-nya itu saya gitu. Penyidik Harun. Mas tapi kan ada usulan untuk Mas Hasto juga ditersangkakan. Waktu itu apa indikasi keterlibatan atau emang jangan-jangan udah ada alat buktinya waktu itu? Kan pada saat itu saya masih perhatian, saya lihat sih di expose-nya itu adanya yang tadi kita sampaikan, adanya ketidakmampuan saudara HM buat memenuhi permintaan nilai total yang PAW itu, proses PAW oleh Wahyu Setiawan yang disetujui 1 miliar. Jadi si HM ini tidak sanggup memenuhi keseluruhan biaya. Otomatis tadi kan disampaikan juga ada ya butuh sponsor lah. Nah, saya lihat dari kronologi sih ada dugaan sebagian sponsornya dari yang tersangka yang mau diajukan oleh pihak penyelidik pada saat itu. Seperti itu. Dan itu mengarah ke Hasto Kristianto memang. Pada saat itu mengarah pada HK itu. Gitu. Itu apa Bang yang melatar belakangi dugaannya mengarah ke Hasto gitu? Maksudnya kalau kita bicara ini kepentingan partai kan ya nggak selalu harus sekjen, bisa yang lain-lain. Kenapa mengarah ke Hasto? Apa ada indikasi materialnya apa gitu? Kalau kami pun pada saat itu saya tidak bisa mengambil kesimpulan mengarah kemana. Tapi saya bilang kita lihat proses pada saat penyidikan. Jadi saya baca semua BB alat bukti yang ada, barang bukti yang ada. Memang adanya beberapa percakapan yang menyatakan saya tidak sanggup uang segitu. Oke, saya penuhi sebagian ke sana. Itu saya sampaikan juga, saya periksa ke beberapa saksi. Ini percakapan antara Harun dan Hasto berarti? Jadi percakapan ada HM dengan saksi dan tersangka yang lain. Ada percakapan hal itu gitu. Bukan ke tersangka yang sekarang ya. Bukan ke Hasto-nya. Bukan Hasto, ini ada percakapan isinya ini difasilitasi tambahkan oleh si A, si B gitu ada. Jadi kita gali terus, berdasarkan hal-hal tersebut dan ada keterangan saksi, itulah yang saya sampaikan adanya emang keterlibatan pihak lain yang membiayai dan ini harusnya bisa juga diajukan menjadi tersangka yang baru. Bukan saya menguatkan bukan saya berpihak kepada keterangan penyelidikan ya. Tapi saya berdasarkan barang bukti yang saya punya emang mengarah ke tersangka yang lain gitu. Dan waktu itu dalam bukti misalnya tadi rekaman itu memang Harun Masiku menyebut mungkin salah satu yang akan dimintai dana untuk bantuan itu adalah Hasto Kristianto di situ Bang. Di percakapan itu bukan Harun Masiku yang menyangkapati ya, tapi ada yang istilahnya penyalurnya itu percakapan bahwa baik itu dari telepon, rekaman dan bukan chat WhatsApp ya, komunikasinya itunya menyampaikan ini dananya si HM segini ya. Sebagian dari si ini ya gitu. Jadi emang ada tertulis. Itu saya klarifikasi ke beberapa saksi.
oh iya itu benar percakapan saya dengan si B, si A, si B gitu ya. Emang ya, dan itu diakui emang percakapan itu ada menyebutkan nama yang menambahkan dan kekurangan Kakak itu tersebut iya. harusnya. Oh. Sebenarnya juga sudah saya sampaikan juga sih itu pada satu ke atasan saya Kan, juga ke beberapa rekan seperti itu. Tapi apa kepentingannya, Bang? Iya, HK Hasto Kristianto pembantu HM itu? Apakah benar Ada- sesuai gosip-gosip bahwa ada apa Untuk nama Harun dikasih Masiku ini selama- ternyata juga punya jaringan di Mahkamah Agung MA yang kemudian di situ Hasto Kristianto atau PDIP juga punya kepentingan atau emang gosip itu benar atau gimana, Bang? Itu kan kami sebagai penyidik pada saat itu tidak bisa berasumsi seperti itu Iya. ya. Ya harus ada hal yang objektif lah. Ya. Cuman emang pada saat itu emang HM ini adalah keluarganya adalah memang ada petinggi MA itu betul. Cuman apakah itu ke arah sana atau tidak, saya belum bisa memastikan. Lalu juga apakah sampai ngebet banget gitu HM dinaikin, ya saya juga aneh gitu. Dan juga kenapa juga peringkat satunya kan pada saat itu adalah Nazarudin Kemas Iya. ya, dan kebetulan adalah kerabat dekatnya dari tokoh partai Iya. tersebut gitu ya, dan ya Tuhan berkata lain, yang bersangkutan meninggal dunia. Iya. Kemudian yang pemenangnya adalah Rizky. orang kedua Rizky Aprilia, yang pada saat itu Rizky Aprilia pun mungkin udah melakukan pendekatan gitu ya, namun Rizky Aprilia ya tidak mau melepaskan jabatannya, ini tetap kekeh Dia yang menjabat terpilih. dari DPR RI, ya itu kan suatu prestis yang tinggi ya untuk DPR RI. Kenapa nggak ketiga keempat? Kita tahu HM itu peringkat ke-6 ya kalau nggak salah ya. Jauh sebenarnya. Jauh ya. sekali itu, berapa loncatan gitu Iya. ya. Dari situ pasti ada maksud lain, ada Iya. kepentingan. Kita bisa melihat dari situ aja. Tapi kalau apakah tujuannya seperti apa? Yaitu kalau HM ketangkap baru bisa Baru kita digali. tahu. Makanya sampai sekarang kan HM belum ketangkap ya. Iya. Mungkin Jadi belum bisa jadi kaminya pun yang belum dapat atau Iya. kaminya yang tidak serius gitu ya. Iya. Termasuk saya sendiri kan, Iya. saya waktu itu penyidiknya. Tapi pada saat itu banyaknya yang merintangi sangat banyak sekali sih buat melakukan pencarian HM. Berarti emang waktu didapatkan percakapan Harun Masiku juga nggak terbaca tuh kepentingannya apa waktu itu? Belum kita perdalam ke sana karena tujuannya adalah ingin mencari HM-nya dulu dan bisa menguatkan emang betul atau tidak dananya dari sekarang tersangka yang sekarang. HK itu Ya. Hasto Kristianto. Tapi saat itu emang udah ada penyidik udah mencium memang keduanya intens berkomunikasi nih dua orang. Bahkan sebelum mungkin kasus ini memang punya kedekatan ya. HH ini. Kalau kita lihat sih sebetulnya pada saat penanganan perkara itu, pada saat kita BAP saksi dan TSK, memang ada percakapan itu tidak disanggah ya. Maksudnya percakapan itu adalah percakapan saksi dan tersangka yang dilakukan. Sebenarnya juga saya sudah menyampaikan kepada atasan saya langsung, ini harusnya adalah bisa kita coba majukan ini sebagai saya minta ke atasan untuk melakukan ekspos buat menetapkan tersangka baru yang mungkin sekarang sudah ditetapkan tersangka ya. Namun jangankan ke ekspos. Jadi jawaban atasan saya pada saat itu jangan dulu, bisa jadi itu belum kuat karena masih ada keterangan saksi tersangka. Padahal udah banyak ya bukti-bukti yang menjelaskan seperti itu. Sudah lebih dari dua, Ya. Pak. Minimal 2 kan? Minimal Ya, kan minimal dua. ya, udah ada cukup kuat lah ya. Cuman seperti ada arahan katanya atasan saya itu jangan dulu dinaikkan atau seperti apa gitu ya. Waktu itu saya sudah menanyakan, oke kalau HM-nya ketangkap dan bisa kita periksa dan berbunyi ini harusnya naik ya atau bisa nggak? Nah jadi emang seperti tidak ada, jangan sampai HM itu kena dulu gitu. Jadi ya udah, dan tidak ada keinginan buat menaikkan perkara tersebut menjadi lebih lagi tersangka baru ya seperti itu terus. Ya kebetulan alhamdulillah sekarang ya ya pimpinan baru pas kemarin dilantik tanggal 20 Desember, beberapa hari kemarin tanggal 24 atau tanggal 26 langsung menetapkan tersangka baru. Iya. Jadi kalau ditanya apakah ini ada faktor politik atau enggak, sebenarnya dari zaman dulu juga saya sudah mengajukan. Minimal ekspos dulu lah. Ekspos dulu. Masalah Makanya eksposnya nanti tidak setuju atau Diakses tidak atau enggak, itu iya. beda cerita, tapi tidak ada. Tapi pertanyaanku Bang Ronald menemukan nggak ada percakapan atau alat bukti berupa percakapan atau kontak WhatsApp gitu antara Harun Masiku dengan Hasto Kristianto? Kalau WhatsApp sama kayak gitu ya lewat
orang lain. Lewat orang Orang lain. lain. Tapi oke. kalau percakapan atau percakapan itu ada percakapan yang menyebutkan bahwa ini sudah arahan Bapak. Bapak Oke. itu siapa? Ya, Ya, sebenarnya itulah. disebutkan lah nama Bapak tersebut. itu Ya, Mas Prasetyo itu. disebutkan bahwa dari ini dari itu disebutkan. Cuman jelas kok disebutkan beberapa percakapan, tapi itu bukan bisa jadi nanti mungkin kita lihat di pengadilan ya. Pengadilan. Apakah itu diangkat atau tidak. Cuman Tapi kalau percakapan direct langsung antara Harun Masiku nggak. dan Hasto itu Kristianto nggak ada. selama saya menangani perkara jarang sekali sih orang yang berkepentingan itu langsung biasanya melalui karena ada pengetahuannya, ya perantara Bang. dulu. Iya, iya. Makanya kemarin juga yang sekarang ditetapkan Doni pun Doni koordinasi dengan Saiful dulu, Saiful berkoordinasi lagi dengan Tio koordinasi lagi baru ke Wahyu. Tidak langsung, Nggak direct. Nggak langsung direct. Padahal bisa-bisa aja. Ya. Begitu juga nanti AHM juga ditemukan juga koordinasi ini dulu tim dari kuasa hukumnya partai yang tadi itu ya dari Doni ke Saiful baru berseberangan, tidak langsung. Gitu. Oh, gitu. Nah, artinya kalau dengan apa yang Abang rasakan dalam proses dinamika itu, Bang, Abang sendiri merasa nggak bahwa memang kasus HM ini itu tuh juga erat kaitannya dengan urusan politik karena Abang juga akhirnya diikut Di TWK. di TWK kan gitu. Kalau saya lihat dari politik ya bisa ada kemungkinan seperti itu ya, karena Ya. sangat beda sekali pada saat penanganan di era kepemimpinannya Firly Bahuri dengan era kepemimpinan Pak Setio saat ini. Oke. Ya. Dan kebetulan juga Pak Setio ini adalah pada saat menangani kasus HM, beliau juga menjabat sebagai direktur penyidik saya. Jadi pada saat itu kan jenjang di atas tim penyidik itu ada Satgas Ya. penyidik, kemudian direktur, deputi dan juga pimpinan. Pimpinan. Deputinya sekarang kebetulan jadi Pak Polda Metro Jaya tuh. Oke. Pak Karyoto. Karyoto. Jadi kita udah tahu semua gitu rekam jejaknya. Jadi antara atasan saya kadang langsung ngomongnya bukan arahan dari Pak Dir, Pak Deputi, bukan langsung pimpinan. Ya kadang ya karena loncat jauh saya juga kadang suka Pak Setio sendiri dulu waktu posisinya sering di ya kan jadi pimpinan jadi Iya. atasannya ngomongnya arahan dari pimpinan. Jadi bukan padahal bisa aja dia tanya direct. Kadang dari situ saya suka pernah ngobrol juga pas ini perkara seperti ini. Ya udah, nah coba kamu ajukan dulu. Ya support sih. Cuman kan kita lihat juga direktur juga izin utamanya tetap dari pimpinan gitu kan. Dan Apa boleh buat kalau Ya. pimpinan udah paling atas? ya, jadi Bang? kayak saya kenapa tadi ada syarat dengan politik ya jelas sekali ada tekanan dari langsung dari pucuknya gitu kan. Dari pucuknya itu ya kita tahu lah Firly Bahuri. Dan setiap kali pimpinan itu pasti ngomongnya saya selalu pimpinannya siapa? Kan pimpinan ada 5 kan? Ya, selalu ngomongnya Bapak. Ya, Ya, Bapak secara siapa logika lagi? siapa lagi Bapak gitu. Kadang nyebut juga ya biasa FB ngomongnya gitu. Jadi Bapak kalau nggak FB gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu. makanya saya kalau bilang itu hanya asumsi ya. Nggak Siapa bisa lagi juga, gitu ya. pimpinan Bapak ya gitu kan. Apalagi mereka dari satu lembaga yang sama instansi. Ya. Ya gitu seperti itu sih ya. Siap. Bang, tapi kan tadi 3 nih yang udah kena nih. Padahal sebenarnya pengennya ngusulinnya 5 tersangka. Ya. Tapi di luar 5 ini sebetulnya masih ada kemungkinan nggak Bang tersangka lain? Karena kita menyaksikan sekarang KPK juga mencekal Pak Yasona, mantan Menkumham, Iya. PDIP pula. Kan tadi 5 itu HM dan yang sekarang salah Ya, satu HM tersangka. dan AK. Tadi tanyakan kenapa ada kemungkinan tidak di atas 5 kan? Ada, kan sekarang 1. Doni kan orang ke-6 berarti. Iya. Doni iya, orang iya, ke-6. iya, Jadi iya. kalau ada kemungkinan menambah yang lain tuh ya itu tugas penyidik lah yang sekarang Ya, menangani apakah ingin menambah atau mengurangi. Kayaknya mengurangi sih tidak mungkin ya. Menambah lagi atau itu tergantung dari keterangan yang saat ini ada. Dan saya yakin pasti penambahan 2 tersangka sekarang adalah pengembangan dari yang 4 yang sebelumnya. Ya. Dulu Ya. kan awalnya pengen 5 jadi 3 terus 3 jadi 4. Sekarang taunya dari 4 jadi 6 kan? Ya. Ya kita kurang tahu. Kita tunggu aja apakah dari bukti-bukti yang baru atau keterangan yang baru menambah lagi. Tapi saya tidak menjurus ke saudara YL ya. Iya. Nah, bisa jadi yang lain kan. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi juga Ya praduga tak bersalah praduga juga bersalah. kita tetap Ya, kita tetap melihat juga nggak boleh kita menjudge sesuatu sebelum adanya bukti yang lebih kuat seperti itu. Iya. Nah, tapi penting nggak Bang sekarang Harun Masiku itu ditangkap, apalagi kan Mas Hasto sendiri sudah ditetapkan jadi tersangka gitu. Kalau menurut saya sih harus diselesaikan ya. Kecuali emang ada terbukti yang bersangkutan ini sudah
tidak ada. Ya. Yang Artinya meninggal dunia. Meninggal dunia atau apapun gitu ya. Ini tetap harus dicari lah sampai ada bukti yang memberatkan bahwa udah meninggal dunia. Karena siapa tahu ada keterangan-keterangan yang keterangan yang diperlukan. bisa mengarah ke yang lain-lain. Mengarah ke yang lain kita nggak ada yang tahu. Bahkan Oke. kita juga dengar-dengar kabar di beberapa media ada yang menyampaikan bahwa bisa jadi keterlibatan dengan perkara yang lain. Ya, itu segala kemungkinan-kemungkinan itu patut kita coba duga dulu, tapi tidak bisa kita buktikan sebelum yang bersangkutan ditemukan dan menyampaikan keterangannya. Jadi kalau penting atau tidak menurut saya sih penting. Nah, terus kemarin itu Bang Ronald itu dipanggil KPK sebagai saksi itu apa urusannya Bang Ronald? Iya, Bang. Ngapain? Itu yang kedua kali loh. Yang pertama saya udah dipanggil saksi sekitar bulan Juni 2024 kemarin. Kemudian saya dipanggil lagi yang sekarang. Ada sebenarnya pertanyaannya kurang lebih sama, hanya ada beberapa 2 atau 3 poin tambahan. Kalau yang kemarin itu kalau nggak salah ada sekitar 20 pertanyaan. Yang sebelumnya masih belasan. Oke. Jadi biasa itu dalam kalau ada sprindik baru, biarpun saksi sudah melakukan keterangan di yang sebelumnya, itu harus dibunyikan lagi di sprindik yang baru itu pasti. Tapi garis besar pertanyaannya nggak ada yang beda. Ya lebih yang sebelumnya itu menanyakan kronologi saya menangani kasus dari awal kisah sampai akhir, kemudian apakah keterlibatan tersangka yang lain. Yang itu yang akhirnya sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Itu diperlukan juga bahwa benar nggak ada percakapan yang seperti yang tadi disampaikan, benar nggak ada ini. Ya saya ketahui ada di sini dan semacamnya, ada buktinya. Akhirnya mungkin ya, akhirnya kemarin berdasarkan bukti-bukti itu tersebut, yang kalau dibilang itu bukti baru, ya bisa dibilang bukti baru kan, keterangan saksi yang baru kan. Bukti yang lamanya ya udah mereka pegang juga. Akhirnya mereka berani menetapkan tersangka pada saat sekarang 2 tersangka baru. Kemudian pada saat kemarin udah ditetapkan tersangka baru, dipanggil lagi saya buat dibunyikan lagi. Dan juga ditambahkan apakah ada keterlibatan atau tidak dari pimpinan KPK langsung menjurus kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Kemarin itu ditanyakan. Bisa makanya juga saya sampaikan lagi. Langsung keluar semua. Iya, saya sampaikan pada saat di BAP tersebut ada keterlibatan ini bagaimana perintangannya itu tambahannya. Jadi perbedaan antara yang pemeriksaan sebelumnya yang sekarang adalah yaitu tambahan keterlibatan yang baru. Keterlibatan ada tambahan untuk konstruksi kasusnya ke perintangan penyidikannya juga dikembangkan ya. Gitu. Jadi kalau kita tadi pertanyaannya bisa nggak ada tersangka lain? Bisa jadi. Kalau masuknya perintangan penyidikan. Betul. Iya. Oke ya. Udah habis aja. Udah habis aja ini ya pertanyaannya. Padahal baru panas ya? Baru panas. Biasanya bisa sesi-sesi berikutnya kita ya. Nah sekarang yang enteng aja lah. Bang Ronald ini setelah kemudian kena TWK dan kemudian pindah sekarang kan di Polri ya Bang ya. Tapi Harun Masiku belum ketangkep. Pernah sampai ngimpi gak sih Bang lihat muka Harun Masiku terus wah kenapa ini gak ketangkep? Apalagi udah tinggal gini lagi begini. Iya. Saya yang pernah mimpi itu pada saat sebelum di TWK selesai TWK kan saya menggunakan jasa detektif swasta. Kalau Sherlock Holmes doang yang bisa detektif Sherlock Holmes. Iya. Cuman resikonya lebih besar kan. Nah, pada saat itu betul-betul kita mendapatkan beberapa dokumentasi kurirnya, apapun kendaraannya dan semuanya platnya itu sampai saya ke bawah mimpi saya ada di posisi di sana. Ikut ini orangnya nih. Itu benar-benar sampai ke bawah mimpi. Saya mau masuk nih ke rumah ini. Itu benar-benar ke bawah mimpi. Karena ya saya mau masuk. Jadi mau masuk ke rumah itu gitu kan. Terus bangun di dalam nih. Itu benar-benar sampai kayak berhari-hari itu saya. Karena greget banget kan. Tapi tidak bisa karena kan saya harus memegang jabatan kembali sebagai penyidik kan. Sangat beresiko. Pada saat itu pun tim kami yang swasta ke sana itu pun langsung saya suruh balik kanan. Karena kalau ada apa-apa kan bahaya sekali. Iya, karena swasta. Biayanya pun biaya swasta ya beda perlindungannya. Apa juga keluar duit sendiri ya berdikari. Jadi kalau lihat film-film kelihatannya wah banget ya jadi Sherlock Holmes. Tapi wah juga. Budgetnya gede juga. Iya. Itu tapi gara-gara gregetan aja tuh emang tuh. Tapi Abang secara personal ataupun jaringan detektif swasta ini pernah nggak Bang sampai kayaknya tuh memang lihat tuh si Harun Masiku? Nggak sampai lihatnya, tapi kita sampai melihat kerabat atau rekannya itu betul-betul ikut masuk ke dalam tempat rumah
rumah tersebut. Betul-betul. Rumah yang dicurigai. Juga di dalam ada situ. Itu betul-betul masuk, betul-betul dijemput. Antar jemput. Itu betul. Kita sampai masuk ke dalam. Balik lagi besoknya. Tapi gambar waktu sampai Bang Ronald itu sampai gambar muka atau kecurigaan kayaknya ini pakai masker topi itu belum pernah Ada fotonya. Ada. Tapi itu pakai Masker, masker topi. pakai itu. Karena zaman Covid Nggak mah mungkin lah, mudah iya. sekali gitu ya. Orang pas di bandara aja juga pakai masker. topi, pakai masker mudah. Itu betul-betul ada. Tapi saya belum memastikan itu adalah HM atau bukan. Ada 3 perkiraan itu, apakah itu HM, apakah itu kurir, atau bisa jadi itu adalah kerabatnya. Bisa jadi ada 3. Tapi itu ada benar-benar kita dapat dokumentasinya. Orangnya. Orangnya itu sampai dapat. Tapi masalahnya karena detektif swasta itu tadi. Iya itu. Mau nyergap juga. Kalau saya jual juga belum tentu juga kan dibayar sesuai dengan nyawanya kan. Iya benar. Swasta. Halo tuh. Kita bilang tadi udah mau habis nih. Iya. Langsung ditambah. Ya, Iya. satu lagi terakhir. Pertanyaannya, aku nggak tahu nih abang jawabnya gimana. Kalau sampai sekarang Harun Masiku belum juga ditangkap, apa KPK artinya juga masih disusupi oleh kepentingan lain? Ini pertanyaan titipan ya Bang, produser ini ya. Bukan titipan dari sana ya. Bukan. Ini mah nyari dipotong buat TikTok Iya. aja, Bang. Abang muncul di TikTok mulu ini nanti. Kalau misalnya ditanya apakah nggak berhasil atau berhasil ya, menurut saya sih cukup berat sekarang buat menang. Secara teknis pun Secara sudah teknis berat, cukup berat sekali. Jadi mungkin strategi yang dilakukan ini menurut saya mungkin ya, karena terlalu kalau ngoyo ngejar di HM-nya itu butuh waktu yang lebih panjang, bisa jadi cukup lama panjang ya. Ya. Ya mungkin sekarang dibalikan, tapi kan bisa jadi kan pada saat saya menangani, kalau HM ketangkap, saya pengen mengetahui pihak-pihak lain yang terlibat. Ya. Nah sekarang kan diyakinin oleh penyidik yang sekarang adalah pihak yang terlibat udah dimainkan dulu buat mencari tahu apakah HM-nya masih ada atau tidak. Seperti itu. Jadi dibalik. Menurut saya sih mungkin bisa jadi strateginya seperti itu. Jadi kalau mau ngejar HM-nya aja berat. Berat sekali. Ya tempat yang tadi saya duga pun bisa jadi udah pindah dong. Karena udah kehilangan jejak bertahun-tahun. Iya, nggak terlalu lama sih. Ya, tapi tetap aja sehari aja orang bisa geser gitu ya. Jadi menurut saya sih mungkin strateginya tetap saya yakin penyidik juga akan harus tetap mencari HM. Tapi daripada fokus ke satu hal itu aja, ya udah dibalik aja dulu. Coba kita yang diduga ada bukti yang tadi saya sampaikan nggak bisa naikin aja jadi TSK yang lain sambil memperdalam lagi kasusnya apakah ada keterlibatan yang lain dan tambahan tersangka yang lain sambil mencari tahu di mana HM di mana jejaknya seperti itu sih. Oke. Nah kalau ngikutin intuisi Bang, Abang masih yakin nggak HM itu ada hari ini ada di Jakarta? Kalau saya di Jakarta dah. Ya. Kalau saya lihat Atau sih dalam negeri lah. saya masih penasaran ya, pengen masuk ke rumah itu sampai ke bawah mimpi. Ntar mimpi lagi. Iya. Dari sini pulang mimpi lagi dia tidur. Iya, bisa ya saya masih penasaran gitu pengen ke sana kan. Itu rumahnya apa sih Bang? Sederhana gitu maksudnya. Nah, itu nggak bisa ditanya. Iya. Tapi Abang penasaran. Penasaran yang ke sana. Tapi kalau saya berangkat sendiri juga lebih penasaran lagi nasib saya seperti Iya. apa gitu. Tapi kalau saya yakin sih karena kan kembali lagi pada saat itu kan pada saat saya udah balik di bulan Maret 2021 kan saya menyampaikan 3 hal kepada Kasatgas saya yang baru. Ya. Yang pertama saya ingin melakukan pengejaran ke lokasi tersebut. Ya. Karena ada indikasi tadi perintangan penggeledahan. Yang kedua adalah mengajukan red notice. Yang ketiga saya ingin membentuk tim khusus buat pengejaran HM ini. Alhamdulillah sih Kasatgas saya waktu itu menerbitkan red notice ya kalau nggak salah bulan Interpol, Mei atau Juni Interpol. Dan saya melakukan kegiatan swasta detektif Sherlock Holmes-nya itu setelah red notice keluar. Dan saya dapat gambaran itu pada saat bulan Juli Agustus. Jadi logikanya kalau dia nggak mungkin keluar dong kan red notice-nya ada. Jadi red notice-nya nyala dulu, baru saya melakukan penggerak. Dapat nih di sini. Karena kalau nunggu pencekalan kan pencekalan cuma 1 tahun ya. Kalau saya 6 bulan perpanjang 6 bulan lagi selesai. Dan kalau misalnya saya udah nyampaikan ke waktu itu Bang Vicky kalau nggak salah ya, Kasatgas saya, Bang ini red note pencekalan udah habis di Januari kemarin. Bulan Maret kan, Januari 2021. Bang, ini red notice oke nah kita pertimbangkan. Keluar Juni pada saat saya TWK, ya mungkin saya nggak tahu lah dikeluarin red notice karena nggak akan lakukan pengejaran. Taunya red notice nyala, saya ngelakukan pengejaran. Swasta. Swasta masih di Indonesia. Jadi itu antara ketelisut juga saya tahu udah dikondisikan nggak dicari, taunya saya cari dapat masih di Indonesia. Ya berarti kan
secara logika nggak bisa keluar dong. Harusnya setelah ini nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Kalau keluarnya nyala kan karena Ya. yang udah bekerja sama dengan Interpol seperti itu sih. Jadi kalau diyakini masih Indonesia pada saat makanya saya menyampaikan bulan Agustus yakin Indonesia kok kan Interpolnya masih nyala, udah nyala duluan. Udah nyala duluan. Iya. Dan kalau misalnya sekarang masih hidup atau enggak, ya saya kembali lagi belum ada bukti yang bersangkutan udah meninggal. Belum ada bukti. Red notice tuh nggak ada batas waktunya bang ya? Kalau sampai terakhir sih masih bisa terus nyala sih, karena itu nyalain aja gitu ya. Kita bisa cek juga ke websitenya Interpol ya, mungkin seperti itu. Harusnya sih ada nama HM sih. Siap. Oke. Oke, kalau gitu Bang Ronald terima kasih untuk Makasih banyak bang. ngobrol kegasnya Iya, siang hari ini. Semoga Harun Masiku nonton. Semoga Bang Ronald juga nggak mimpi-mimpi lagi lah, udah tidur nyenyak aja lah. Tapi Ya nikmatilah hidupnya. Nikmati. Ya. Takutnya bang kalau mimpi ntar ter-trigger untuk kesana lagi kan. iya, nanti detektif swasta lagi. Iya, biayanya gede lebih besar ya. Tombok nanti kan. Gitu. Kita Ujung doakan tombak dan ujung ya. tombok. Oke. Kita doakan sukses selalu untuk apapun yang sedang dikerjakan sama Bang Amin. Ronald. Sehat-sehat selalu. Itu sahabat Kompas.com, semoga tercerahkan dari perbincangan kita dengan Bang Ronald. Saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di kesempatan Ngegas dan Nampol berikutnya. See ya.